Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai surat pribadi dan surat dinas. Apakah ada yang sudah tahu apa itu surat pribadi dan surat dinas? Mungkin saja dari kalian ada yang pernah mengirim surat pribadi untuk orang tua, atau untuk sahabat, ataupun surat pribadi untuk pengenalan. Atau mungkin juga dari kalian sudah ada yang pernah mengirim surat izin untuk sekolah. Nah, supaya lebih memahami apa yang akan kita pelajari, ada pun indikator yang akan kita capai, yaitu menjelaskan perincian unsur dan struktur surat pribadi dan surat dinas yang akan dibaca maupun yang didengar. Kita bahas ya. Pertama, surat pribadi. Pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah jenis tulisan yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang lain. Nah, isi surat pribadi. Isi surat pribadi itu menyangkut tentang kekeluargaan, persahabatan, dan perkenalan. Kemudian bahasa yang terdapat dalam surat pribadi itu tidak formal. Kita bisa menggunakan bahasa daerah maupun bahasa gaul, tetapi kita harus memperhatikan tata etika ataupun sopan santun dalam menulis surat. Unsur dan struktur surat pribadi. Pertama, ada alamat dan tanggal surat, bertujuan untuk agar pembaca tahu di mana dan kapan penulis menulis surat. Kedua, ada salam pembuka, yaitu bertujuan untuk menyapa pembaca surat. Dan yang ketiga, ada kalimat pembuka paragraf, yaitu bertujuan sebagai pengantar isi surat yang mengajak pembaca untuk memperhatikan pokok surat. Kemudian ada isi surat bertujuan untuk mengetahui pokok informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca surat. Kemudian ada penutup surat untuk mengakhiri informasi yang disampaikan di dalam surat. Kemudian ada lagi salam penutup. Salam penutup bertujuan untuk menutup pembicaraan dalam surat. Kemudian yang terakhir ada nama dan tanda tangan, bertujuan supaya sang pembaca surat mengetahui siapa penulis surat tersebut. Oke, yang kedua, surat dinas. Pengertian surat dinas. Surat dinas merupakan surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Isi dalam surat dinas yaitu topiknya menyangkut kedinasan, misalnya undangan rapat, permohonan maaf suatu instansi ke instansi lain, lamaran pekerjaan, izin penggunaan tempat, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa yang terdapat dalam surat dinas ini tentu saja kita menggunakan bahasa yang formal atau bahasa yang basi. Unsur dan struktur surat dinas. Nah, pertama ada kepala surat atau kop surat, berisi nama lembaga atau perusahaan beserta alamatnya. Kemudian yang kedua ada tanggal surat. Ketiga ada identitas surat, yaitu berupa nomor lampiran atau perihal. Yang keempat ada alamat yang dituju. Kemudian yang kelima ada salam pembuka surat berupa kata-kata pembukaan seperti dengan hormat, salam sejahtera, ataupun dengan assalamualaikum. Kemudian yang keenam, tubuh surat, yaitu berisi pembuka surat, isi penutup surat, berisi kata-kata salam penutup seperti atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Dan kemudian ada salam penutup. Dan kemudian lagi ada pengirim. Di sini berisi tanda tangan, nama terang, dan jabatan pengirim surat. Kemudian yang terakhir ada tembusan yang dicantumkan pada akhir surat tersebut. Nah, adik-adik, itulah materi pelajaran kita pada hari ini mengenai surat pribadi dan surat dinas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.